Halo, selamat malam Visit Pandu, selamat malam semua rekan-rekan. Oke, selamat malam semua rekan-rekan yang telah bergabung di acara Tanya Mentors. Hari ini saya Rian dari owner dari Kaos Kaki Kakiva akan menjadi akan menjadi host pada hari ini. Hari ini saya akan berbincang-bincang santai dengan teman saya, yakni Brother Michael Pranajaya. Mungkin teman-teman Tanya Mentor udah sering bertemu dengan brother saya yang kali ini, yaitu Michael Pranajaya. Beliau adalah seorang yang sangat jago dalam bidang public speaking. Today, hari ini topik kita adalah mengenai digital public speaking. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang brother saya, yaitu Brother Michael Pranajaya. Sebentar, saya akan invite dulu. Halo rekan-rekan. Halo rekan-rekan. Yuk, sekarang kita lagi tunggu brother dari Michael Pranajaya untuk join di sesi tanya mentor pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya tentang digital public speaking, nanti silahkan di kolom komentar, nanti saya akan ajukan pertanyaan kepada brother saya. Halo brother Paul. Halo brother. Welcome Tanya Mentor. Topik hari ini mengenai digital public speaking. Sebentar, saya lagi nunggu koneksi dari brother saya, Michael Pranajaya. Halo brother Michael. Halo brother Hartono. Halo, selamat Halo malam. brother. Selamat malam, brother Selamat Michael. malam. Ya, Brother, di ya. tempatmu jelas nggak gambar saya? Soalnya tempat saya masih muter-muter nih. Oh, di sini sih jelas, Bentar, jelas. ini ada Oke. teman-teman yang lain. Apakah gambarnya brother Michael kelihatan nggak? Jika kelihatan, tolong kasih jempolnya ya. Soalnya di Ya. tempat saya dia masih muter-muter. Oh, masih muter-muter Tapi ya? suaranya masuk. Iya, Suara tapi masih suaranya bagus. masuk nih jelas. Suara jelas. Oke, atau saya coba out dulu ya. Boleh, Gloria, boleh. saya coba out, nanti saya masuk lagi ya. Boleh, boleh. Siap, Siap, brother. siap. Saya out dulu. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Hari ini kita akan membedah mengenai topik mengenai digital public speaking. Dengan brother kita yang sangat dahsyat, yaitu Michael Pranajaya. Bentar. Kita akan coba lagi dengan brother kita. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Halo? Halo. Tes. Suara kedengaran, brother. Namun, gambarnya muter-muter. Gambar masih muter ya? Gambar, Oke. Mungkin sekali lagi saya coba pakai mobile data, mungkin wifi-nya agak kurang kuat ya, mungkin wifi-nya saya. Jadi saya coba sekali lagi untuk out pakai mobile data ya, teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi saya coba. Sorry. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Gambar dan suara saya kelihatan? Jelas nggak suara saya, teman-teman? Halo? Blue Hartono, suara saya kedengeran nggak? Oh ya, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diisi di kolom komentar ya. Topik kita hari ini mengenai digital public speaking. Ya, tes 1 2 3. Suara masuk, brother. Tapi gambar masih masih sama. Nggak apa-apa lah. Ini udah percobaan 3 kali. Mungkin sembari berjalan waktu nanti gambarnya muncul. Berjalan aja udah nggak apa-apa. Berarti saya izin pakai wifi aja kali ya, sama aja ya wifi ya, pakai mobile data ya, biar lebih kuat.
Nah, ini saya coba pakai. Siap, brother, kita tunggu. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Ada sedikit gangguan koneksi di tempatnya Michael Brother. Tenang aja ya. Ya, baiklah, brother. Kita mulai. Betul, betul. Ya, mungkin ya. Lanjut. Brother, brother, gimana kabar? Semangat, brother. Ya, sehat juga, brother. Brother, saya tadi baru lihat YouTube-nya Brother Michael tuh. Isinya banyak banget. Nah, saya lihat tiap kali Brother Michael ngadain acara YouTube atau Zoom, itu Brother Michael selalu memulainya dengan sebuah lagu. Kalau nggak salah itu judul lagunya dengan juara, Brother. Betul nggak? Ya, boleh dibisikin nggak, Brother? Itu kira-kira, sebelum itu, Brother, sebelum dirimu mulai, kita mau tahu dulu nih, kira-kira kenapa tercipta lagu itu? Itu dari mana tuh, Brother? Semua asalnya, betul. Ya, oke. Okay. Sorry, Brother. Sorry. Bentar. Ada komentar dari Brother usaha bisnis laundry, katanya suara Michael nggak kedengeran. Teman-teman, Bro Agus, suara Michael Panajaya kedengeran nggak? Halo teman-teman, mohon tes. Jika terdengar, mohon kasih jempolnya ya. Ya, kalau di tempat saya suaranya terdengar jelas, namun hanya suara gambarnya tidak ada. Oh, nggak denger, berarti nggak denger. Mungkin bisa dikeluar lagi, masuk lagi mungkin. Baik, baik. Coba lagi. Sebentar ya Bapak Ibu, kita coba lagi dengan Brother Michael Planejaya. Thank you feedbacknya Bro Agus. Oh ya teman-teman, topik hari ini mengenai digital public speaking. Jadi jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan put di kolom komentar ya. Nanti akan saya langsung tanyakan kepada Brother Michael Pranajaya. Halo Bro Eriadi. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ada sedikit gangguan sinyal di sini. Oke, Bro Michael, udah kelihatan. Sebentar, saya invite dulu. Halo, brother. Halo, halo. Suaranya jelas Nah, kah? gambar masih belum nih. Kalau suara saya masih dengar. Teman-teman, apakah suara brother Michael udah masuk? Ya, cek cek 1 2 3 tes 1 2 3. Apakah sudah masuk? Ya, mohon maaf Bro, sepertinya
wifi saya ada sedikit trouble, gangguan, dan handphonenya ini juga udah dibersihkan untuk cache-nya ya, clear cache. Oh, sudah jelas kata Pak Agus, baik. Oke, kita mulai lagi. Brother. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Ya, tadi pertanyaan terakhir saya terkait dengan ini, brother. Lagu Juara yang sering brother nyanyikan sebelum acara Zoom, itu kira-kira inspirasinya dari mana ya, brother? Oke, inspirasinya lagu Juara itu karena awalnya saya melihat dari ASEAN, SEA Games kemarin, di mana Indonesia ya kita banyak meraih juara dan lain sebagainya. Di Wisma Atlet pun ya kita patut berbangga dengan adanya kita banyak sekali dapat penghargaan ya dan lain sebagainya. Tapi dari situ juga saya melihat karena saya banyak mengisi ini brother, mengisi untuk para sales ya, karena saya dulu juga orang sales, merasakan perjuangannya mereka, diteriknya matahari, dan juga nggak cuma sales ya, semua teman-teman yang tetap di saat corona pun mereka tetap berjuang untuk mencari nafkah, panas-panasan ya, para ojek online dan lain sebagainya. Akhirnya saya doa sama Tuhan dan dikasihlah lirik nada-nada, terutama refnya dulu waktu itu. Jadi habis selesai ngajar di suatu perusahaan pertambangan, sambil saya ngisi bensin mobil, tiba-tiba Tuhan kasih rema gitu ya, nada-nada lagu yang kamu pasti bisa membanggakan negerimu, kamu pasti bisa juara. Nah, gitu akhirnya saya rekam, terus sambil perjalanan pulang ya udah saya coba-coba nyanyiin dan lain sebagainya. Setelah itu beberapa hari kemudian, setelah saya ngajar dari corporate, saya teruskan proyeknya itu ya untuk jadi nada-nada, jadi puzzle lah istilahnya ya, untuk baitnya, liriknya, dan saya juga belajar dari Saikoji ya, Bung Saikoji, rapper Indonesia yang sangat keren banget menurut saya gitu ya. Jadi saya belajar juga dari YouTube-nya beliau bagaimana bikin lirik-lirik waktu itu, sebab saya pengen, Tuhan pengen nih lagu ini bisa blessing buat Indonesia, bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita termotivasi, dan juga harus milenial, ibaratnya ya, milenial ada nuansa rappernya dan lain sebagainya. Akhirnya, puji Tuhan, jadi bro, bro Rian, sebuah lagu untuk juara atau the champion. Nah, seperti itu. Sip. Bro, boleh coba boleh tolong dinyanyikan di saat ini. Kita pengen denger nih, lagu Juara itu kira-kira seperti apa? Seperti apa ya? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu, rekan-rekan. Dan ini harusnya sih nanti akan dinyanyikan oleh singer saya, tapi karena singer saya lagi nggak bisa berhalangan untuk kita ke dapur rekaman, jadi saya sebagai pencipta merangkap penyanyi, nggak apa-apa ya, Bro Rian ya, dan teman-teman ya. Dimaklumin aja. Yang penting lagunya, nada-nadanya ya. Oke, seperti ini. Sebentar. Kencengan. Oke. Kedengaran? Berjuang setiap hari, diberinya mencari, berlari mencari rezeki, berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu dunia. Banggakanlah, harumkanlah negerimu, kamu pasti bisa membanggakan negerimu, kamu pasti bisa juara, kamu pasti bisa mengharumkan namanya, kamu pasti bisa juara. Here we go. Berlatih setiap hari, takkan pernah aku berlari. Tanggung jawab di dalam hati untuk selalu tingkatkan diri. Maju terus, jangan kau gentar, buat musuh jadi gemetar. Bersoraklah sampai meledak seperti kilat. Harumkanlah negerimu,
kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Ini one more time. Tetap fokus pada tujuan, tekan selalu pada harapan, berdoalah pada Tuhan, berpegang teguh pada harapan. Hari esok akan menjelang untuk engkau siap menjulang. Bersiaplah wahai pemenang, buktikan diri dan yakin menang. Kamu pasti bisa juara. Mantap bro, benar-benar sangat memotivasi. Terima kasih. Untuk video fullnya nanti mungkin Bro Rian bisa lihat di YouTube saya aja ya, versi akustik, tapi ya versi akustik belum dinyanyikan oleh singer saya dan belum dimasukin ke dapur rekaman. Mas bro, sip brother. Siap. Terima kasih. Siap. Thank you brother. Hanya untuk menyanyikan lagu juara. Siap. Brother. Ya. Saya kemarin sempat lihat di YouTube-mu. Ya. Di YouTube-mu banyak terkait dengan edukasi mengenai digital public speaking. Boleh ceritain nggak apa sih itu digital public speaking? Soalnya saya penasaran nih, baru-baru ini digital public speaking. Oh iya, siap, baik. Digital public speaking adalah bagaimana cara kita berbicara atau cara kita campaign ya, memperkenalkan bahwa usaha kita masih eksis, ataupun untuk kita personal branding ke media-media, dan kita dengan menggunakan alat digital atau online. Salah satunya dengan menggunakan sosmed ya, baik itu IG Live, Facebook Live, bikin YouTube, atau apapun itu ya, pokoknya medianya media digital. Mau TikTok-an juga bisa ya, dan lain sebagainya. Itulah digital public speaking. Jadi biasanya kita berbicaranya offline atau tatap muka, ataupun seminar ya, ataupun kita presentasi. Nah, tapi kali ini menggunakan peralatan atau medianya online atau digital. Nah, itu maksudnya digital public speaking. Ini dia improvisasi dari public speaking yang biasa ya. Kalau public speaking biasa kan kita offline tuh langsung ketemu orangnya, langsung tatap muka. Betul. Sekarang di masa-masa sekarang itu corona di mana kita harus social distancing. Jadi kita akan melakukannya melalui media online ya, brother, seperti yang dirimu sebutin tadi, lewat Facebook, YouTube, IG Live juga. Betul, brother. Yes. Betul. Dan ini penting banget ya, Bro Rian, dan juga buat teman-teman, kenapa perlu kita lakukan namanya digital public speaking? Karena pertama, untuk membantu brandingnya kita, branding usahanya kita, bahwa menunjukkan Bapak Ibu dan semua rekan-rekan customer kita bahwa kita itu masih ada loh, kita masih eksis, usaha kita masih berjalan, istilahnya tidak kolaps ataupun maaf kata tutup atau bangkrut pada saat corona ini ya. Jadi sambil kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita masih ada loh, kami masih melayani Bapak Ibu sekalian ya. Ataupun Anda ada program-program yang berbeda, misalkan Anda usaha biasanya di mall ya, mallnya kan udah nggak boleh beroperasi, tutup tuh. Nah, tapi Anda kan tetap mesti lakukan sesuatu, do something. Salah satunya yang paling gampang adalah saat ini semua orang di rumah itu pasti pegang yang namanya gadget, pegang namanya handphone. Nah, ini adalah peluang sebenarnya. Hampir 90% orang di rumah itu menggunakan gadget. Kalau dulu rata-rata orang menggunakan internet waktu sebelum corona, itu rata-rata dari hasil survei 3 jam sehari mereka untuk menghabiskan waktu menggunakan sosial media ataupun internet. Nah, sekarang dengan work from home, itu udah pasti di atas 3 jam. Ya, surveinya memang belum ada ya lembaga survei yang ini, tapi Anda sudah bisa tahu, dulu aja sebelum corona, tahun 2019 maksudnya, itu 3 jam rata-rata. Nah, apalagi sekarang ya, Bro Rian ya. Nah, itu bisa 6 jam atau bahkan bisa 7 jam gitu ya, orang menggunakan internet. Nah, ini adalah peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kita berjualan juga, membranding juga, mengedukasi juga, ya, dan lain sebagainya. Itulah maksudnya dari kenapa kita perlu lakukan digital public speaking. Oke, berarti poinnya adalah kita akan ingin menunjukkan kepada customer kita bahwa kita tuh tetap eksis loh, betul. Karena kan misalkan dulu offline, dia ada toko kita yang tadi Bro Michael bilang,
Ya, Jika dia datang ke mall itu kan sekarang mau tutup tuh, jadi nggak tahu nih customer kita masih diusaha atau enggak. Makanya kita lewat digital public speaking, lewat online betul, betul, untuk betul. mempertahankan brand. Mungkin juga untuk bisa untuk menggali customer, meraih customer baru ya, brother. Betul, bisa juga untuk kita peluang menemukan customer-customer yang Ya, baru ataupun menemukan celah pasar yang baru ya. Dan dari situ perlunya kita digital public speaking. Kenapa sih kok perlu? Mungkin banyak yang nanya ya. Kenapa sih perlu ya, ngomong? Kenapa nggak pakai flyer aja atau brosur? Betul ya, Dorian ya. Nah, pakai browser karena aja kan dari bisa tuh. hasil survei dari sebuah lembaga mengatakan bahwa uh, para marketing profesional itu senang menggunakan video karena ada alasannya. Hampir 50% atau lebih tepatnya 45% dari orang yang disurvei ya, itu senang sekali melihat video dibandingkan hanya melihat gambar ya atau melihat flyer. Oke. Ya, 45% rata-rata orang lebih senang video. Ya, mau video itu cuma 1 menit kek, mau cuma beberapa detik kek, ya 10 atau 15 detik, orang lebih senang video. Karena apa? Lebih bergerak, lebih kita lihat antusiasnya, ada ya lebih visual ya dibandingkan kita cuma kasih brosur ya cuma biasa itu yang banyak dikampanyekan ya dari kompetitor juga. Jadi video penting sekali. Nah, kalau misalkan Bro Rian, kalau dia ada budget ya bisa pakai artis ya atau pakai pemeran untuk ngomong di depan umum ataupun di depan kamera. Cuma masalahnya bagi teman-teman yang kita tahu saat ini lagi sedang tahap survival gitu ya. Kondisi keuangan Anda mungkin, apalagi yang UMKM, pasti kan selagi struggle. Nah, mau nggak mau, Anda yang jadi aktornya. Anda yang berbicara, ya. Dan memang lebih powerful gitu ya, kalau misalkan Anda ownernya juga, dan juga Anda ada bisa ngomong di depan umum. Itu akan menambah trust dari pendengar, trust dari calon customer ataupun dari customer Anda. Karena mereka kan senang, oh iya ya, ini Bro Rian, misalkan yang owner dari Kos Kaki, ini ya ABC misalkan contoh. Wah keren ya, ternyata ownernya aja mahir ya untuk ngomong di depan umum ya. Saya mau beli deh. Nah itu lebih powerful juga gitu. Itu alasannya. Jadi lebih powerful ya. Jadi ownernya sendiri yang langsung menjelaskan terkait dengan produk. Jadi orang-orang lebih percaya ya, brother. Betul sekali ya. Dan wah di sini ada mentor saya nih. Ada Pak Doni The Kaiser, presenter dari Berita Satu ya. Waduh, salam hormat dari saya. Oke, siap. Brother, tadi kan Brother menyebutkan nih untuk masa-masa struggle ini kan kita mungkin hemat budget ya. Jadi untuk video biasanya kan kalau dulu mungkin kita bisa rekrut orang, artis gitu. Sekarang kan kita hemat budget, jadi kita melakukannya sendiri. Namun kan Brother, kita kan nggak terbiasa nih. Mungkin rasa takut. Misalkan aku nggak pernah nih berbicara di depan kamera. Itu kan pasti ada rasa gimana, takut salah dan sebagainya. Menurut Brother nih, bagaimana sih tips-tipsnya biar aku bisa nyaman gitu, Brother? Oh ya, baik. Terima kasih. Dan memang benar ya, kata Glorian ya, semua orang kan nggak terbiasa ataupun takut ya untuk ngomong ya. Ngomong di depan umum aja takut, apalagi ngomong pakai kamera ini ya, ibaratnya, atau IG Live gitu ya. Betul. Dan ketakutan untuk berbicara di depan umum ataupun di depan kamera, sebenarnya ini adalah penyakit nomor 2 terbesar di dunia. Kalau 10 tahun lalu ini adalah penyakit nomor 1 terbesar di dunia ya. Sekarang karena udah banyak beberapa pelatihan ya, udah banyak yang murid-murid dilatih dan lain sebagainya, akhirnya lumayan tuh menurun. Tapi tetap ini masih menjadi ketakutan nomor 2 ya, terbesar di dunia. Sebagai contoh, begitu kita mau minta salah seorang ya teman kita, misalkan Bro Rian punya teman, sebut aja contoh si Mawar ya, bukan nama sebenarnya. Boleh. Ya, Mawar, IG Live dong. IG Live ya sama gue ya. Aduh, matilah gue. Mau ngomong apa nih? Matilah gue. Nah, dia lebih milih mati ya dibandingkan ngomong. betul. Kalau nggak pernah takut pasti nggak mau dia. Betul. Dia lebih milih mati dibandingkan ngomong. Nah, tapi ada berita baiknya adalah, kabar baiknya, hal ini bisa untuk diredam atau bahkan sampai dihilangkan ketakutan ini. Ya, jadi bisa diredam atau dikurangi, bahkan bisa sampai menghilang ketakutan ini. Ya, dengan cara apa? Tadi saya bagikan juga di YouTube saya, Bapak Ibu bisa kalau mau lihat ya lebih jelasnya lagi di YouTube saya Michael Pranajaya ada 5 tips, 5 tips cara berbicara di depan kamera. Ya, saya bagikan di situ. Tips yang pertama adalah gimana cara agar kita bisa lancar atau kita
fasih berbicara di depan kamera, pertama yang harus kita lakukan yaitu mulailah untuk menyukai kamera. Mulailah untuk Maksudnya menyukai gimana tuh? gambar Anda waktu di depan kamera Anda. Begitu Anda balik nih, Anda balik kamera, biasa kan kita suka selfie ya bro ya. Suka selfie, Ya. ataupun bagi yang wanita, mohon maaf, biasanya Anda kalau mau ngaca kan zaman sekarang udah nggak usah pakai bawa kaca ya. Tinggal ngeliat ke handphone, balikin aja sambil ngaca. Nah, belajarlah Benar. untuk menyukai dari tampilan Anda di kamera tersebut ya. Jadi ya sudah, terima aja apa adanya. Jadi misalkan jangan yang kita lihat adalah aduh perutnya nambah lagi, aduh ubannya nambah lagi, aduh hidung gua pesek dan lain sebagainya. Iya, Lihat di sini. mulailah berdamai, mulailah terima Oke. diri Anda sepenuhnya apa adanya. Karena prinsipnya sama Oke. seperti kalau kita nih ngobrol sama seseorang, ya kayak misalkan saya ngobrol sama Bro Rian gitu ya. Kalau saya nggak Ya. nyaman dengan Bro Rian, saya nggak bisa menerima diri saya dengan Bro Rian, itu biasanya dari otak kita akan memancarkan sinyal negatif. Jadi kita pengennya, aduh, pengen cepet-cepet selesai aja lah ngobrol sama Bro Rian, ya, pengen, udahlah nanti ngobrol sama yang lain aja. Betul ya, Bro ya? Kalau saya nggak suka, Betul. Kalau gitu ya. pengen cepet-cepet selesai pasti. Iya, nggak nyaman jadinya. Nah, Dan itu. terasa juga, Mas. Jadi misalkan kita nggak nyaman nih, ngomongnya pasti Ya, pendek-pendek atau seadanya aja. ya, Biar cepat selesai tujuannya ngobrolnya itu. singkat-singkat ya, nggak mau Iya, panjang-panjang, kayak lagi marahan. Nah, itu. benar. Nah, Ah, sama. gitu. Oke. Prinsip yang sama, kita mulai dulu dengan mulai menyukai kamera. Caranya gimana, Coach Mike? Ya, caranya Anda buka kamera Anda, terus Anda aktifkan layar di depan atau kamera di depan, lalu Anda amati aja, Ya. coba dulu aja 1 menit gitu ya, Anda lihat-lihat diri Anda, jangan di judgment, nggak usah diliatin, waduh, alis gua nggak rata, aduh, keriput nambah, nggak usah, diem amatin ya, mulai menyukai, mulai menerima, ya menerima diri, menerima oh tampilan saya di kamera seperti ini, ya itu yang pertama dulu, Oke. mulai Poin sukai pertama kamera. Yang berarti kedua, mulai menyukai kamera. Dua. Poin ya, kedua, Bro. yang kedua, mulailah imajinasikan ada pendengar Oke. yang mendengarkan Anda, ya karena biasanya terutama kalau pada saat kita IG live, Facebook live ataupun YouTube live nih, atau enggak yang kita sekarang ini kita kan ngomongnya cuma ke corong lensanya doang ya. Ya, cuma ngeliatnya ke sana. Kalau kita lagi IG live, lagi talk show kayak gini nih berdua masih mending. Saya masih bisa lihat wajahnya Bro Rian. Atau setidaknya kalau ada yang nanya, ada yang kasih jempol kayak Pak Suryanto gitu ya, terima kasih ya. Saya masih bisa lihat. Tapi kalau pada saat Anda lagi nyoba buat YouTube, kan Anda nggak bisa ngeliat siapa-siapa. Cuma ngeliat ke arah kamera doang. Nah, tapi di balik kamera tersebut, Anda imajinasikan ada orang loh yang menonton Anda, ya. Ada banyak pasang mata yang menyaksikan Anda. Karena apa? Karena kita memang terbiasanya adalah dalam berkomunikasi itu ngelihat eye contact atau mata orang ya, betul ya? Kalau pas offline. Nah, yang membuat kita nggak nyaman adalah karena kita nggak ada mata, ya, nggak ada mata manusia, dan kita cuma ngomong sama alat, sama device. Ya, tapi Anda imajinasikan bahwa yang Anda lihat ini kamera yang bulat gini aja ya di handphone kalian, ataupun Anda pakai DSLR ataupun pakai handycam dan lain sebagainya. Anggap aja itu sebagai mata dari pendengar Anda. Ya, ada mata di situ. Jadi Anda imajinasikan. Sehingga Anda pun akan lebih enak, lebih rileks, dan Anda bisa menerima ya diri. Jangan Anda, biasanya kita pertama kali ngomong di depan kamera gitu ya, kalau kita nggak IG live gitu ya, lagi coba iseng, kita akan berasa, kok gua, maaf kata ya, kok gua kayak orang bego ya, ngomong sama alat, ngomong sendiri ibaratnya, ini ngapain gitu ya. Nah, itu. Jadi mindsetnya kita bedah dulu, kita buang bahwa ada yang mendengarkan kita di balik lensa tersebut. Itu yang kedua, tips yang kedua. Tips yang ketiga, Bro Rian, tips yang ketiga, selain kita udah imajinasikan, tips yang ketiga agar Anda lancar adalah gunakanlah bahasa sehari-hari. Seperti Anda sedang berbicara kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga, ataupun kepada bos Anda, atasan Anda, dan lain sebagainya. Gunakan bahasa sehari-hari. Nggak usah yang terlalu kaku banget, nggak usah yang terlalu formal, atau bahkan yang terlalu bahasanya tingkat tinggi. Nggak usah. Santai aja. Kayak misalkan, halo, ketemu lagi bersama dengan saya, Michael Pranajaya, dan hari ini
saya mau bagikan nih, ada 5 tips bagaimana cara berbicara di depan kamera, ataupun pada saat Anda lagi IG Live, Facebook Live, dan juga YouTube Live. Ya, mau tahu seperti apa? Simak lanjutannya di sini aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi bahasanya yang santai aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah pakai bahasa yang tinggi-tinggi banget, ya. Santai aja, seperti ngobrol sama teman, seperti ngobrol sama sahabat. Itu tips yang ketiga. Keempat, bro. Yang keempat, mau tahu lagi, teman-teman? Kalau mau tahu, tulis dong di komen, biar saya semangat nih. Ya, masih mau tahu lagi nggak? Mau tahu lagi nggak nih? Biar tulis dulu, mau. Kata teman-teman pengen tahu lagi kalimanya. Iya, coba tulis dulu. Mau tahu lagi nggak nih? Saya bongkar nih, dua lagi, biar penasaran nih. Mau nggak? Ya, oh ya Bu Yuliana, malam ini bergabung, terima kasih. Tuh benar tuh kata Bu Yuliana, kayak saya Pak Michael di awal grogi deg-degan katanya. Betul. Ini dialamin saya juga waktu awal-awal diundang sama sahabat saya untuk IG Live ya. Waduh, atau Zoom gitu ya. Nggak usah IG Live deh, Zoom gitu ya. Deg-degan. Yeah. Zoom aja deg-degan gitu ya. Oh, katanya mau tuh ya. Wah, boleh. Mau tuh ya. Tips keempat, bro. Yang keempat ya. Yang keempat. Kalau tadi yang pertama udah. Yang keempat singkat. Yang pertama apa? Gunakan. Yang pertama apa? Tadi mulailah menyukai kamera. Mulailah menyukai kamera. Yes. Yang kedua, imajinasikan. Ada orang loh yang mendengarkan Anda. Jadi Anda, maaf kata, Anda bukanlah orang yang awkward, orang yang aneh, yang ngomong sendiri di depan kamera, di depan handphone. Ya. Yang ketiga, Anda gunakan bahasa sehari-hari. Ya. Yang keempat. Selanjutnya, yang keempat nih apa nih? Nah, yang keempat adalah Anda, bentar, saya jadi lupa nih, karena saking serunya semangat. Semangat. Ya. Yang keempat, nah tuh, bentar, jadi lupa nih. Yang enggak deh, bercanda. Yang keempat adalah pada saat Anda berbicara, ya, Anda latih 10-15 detik di awal, biar Anda nggak grogi. Kalau di webinar saya bilang ini adalah skrip yang akan membantu Anda untuk meredakan grogi di 15 detik awal. Atau di 1 menit awal. 15 detik ya? Yes. Jadi Anda ada ibaratnya bumper di awal ya. Bahwa Anda sebagai intro. Jadi kayak misalkan, kalau Glorian kan biasa openingnya ya, biar kita nggak grogi kan kita biasa punya ya. Halo, selamat pagi ya, atau selamat malam. Berjumpa lagi bersama dengan saya Rian di acara Tanya Mentor. Dan hari ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan rekan-rekan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mau ngobrol-ngobrol santai bersama dengan narasumber kita dan mentor kita yang dahsyat. Siapa mentor kita pada malam hari ini? Bla 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 bla. Gitu. Itu adalah skrip untuk membantu meredam grogi kita. Sebab biasanya orang grogi itu sekitar 10-15 detik di awal. Oke, berarti itu tujuannya itu ya, brother. Jadi untuk biar kita nggak grogi, karena kan kita udah 10-15 detik, mungkin udah lancar, nanti udah mulai terbiasa. Oke. Betul. Karena kita perlu sekali yang namanya waktu ya. Waktu. Biasa orang kan namanya kita naik mobil, pasti kan perlu penyesuaian ya. Penyesuaian dulu, berapa detik, ya berapa menit. Oh ya udah enak nih. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah bagaimana cara agar kita bisa fasih, lancar untuk di depan kamera. Yang kelima adalah latihan, atau repetition. Practice will make perfect. Nah, jadi Anda latih terus tuh. Kayak saya aja waktu awal-awal untuk bikin YouTube gitu ya, saya bisa tag sampai 3 kali ataupun 5 kali gitu ya. Cuma mau ngomong gini doang. Ketemu lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya di channel saya ya, bla 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 bla. Dan hari ini saya mau membagikan bagaimana tips untuk Anda membuat WA bisnis.
Salah. Saya ulang lagi. Ketemu lagi bersama dengan saya di channel Michael Pranajaya. Dan hari ini saya, salah. Ulang lagi. Nah, kayak gitu ya. Latihan. Ya, Anda praktis lah. Enaknya kalau bukan live ya, terutama ya, misalkan Anda mau ngomong sebelum di Zoom ataupun sebelum di live, Anda latih terus. Enaknya adalah kita, ya boleh seberapa banyak pun, yang penting kita lihat, kayaknya udah oke, udah bagus intonasinya, terus juga gesturnya, senyumnya sudah bagus, ya sudahlah, ini udah oke, gitu. Jadi kita ulang terus, practice will make perfect, seperti itu. Plus, ya Bro Rian, ada batasannya nggak? Cari pas mau latihan, apa nih? plus pas mau latihan, cari tempat yang sepi dan yang tenang, atau yang nyaman, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lagi rame, banyak orang, biasanya kita cenderungnya malu untuk latihan, kita nggak bisa berekspresi. Oke. Oleh karena itu cari tempat yang sunyi, yang tenang, di mana Anda bisa bebas berekspresi. Itu, Bro Rian. Mungkin bisa juga latihan ngomong depan cermin ya? Bisa. Ngomong depan cermin biar ada seolah-olah ada penontonnya. Iya, seolah-olah itu adalah pendengar Anda, jadi Anda bisa lihat ya, senyumnya Anda bagus nggak, suaranya bagus atau tidak, intonasinya, ya, dan lain sebagainya. Senyum itu ada tipsnya nggak, brother? Apakah harus kayak gini atau gimana gitu? Senyum ada, yang baik, bro. Brother nih. Untuk senyum waktu itu saya ikut ya, saya dulu pernah ikut sebuah pelatihan, saya sebut aja kali ya, mungkin nggak apa-apa ya. Dulu ini guru saya adalah seorang master quiz di tahun 90-an, yang acaranya di TV dulu kalau nggak salah di RCTI ya, dia bawa koper, dan dia tiap kali nanya, deal or no deal. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ya, tahun 90-an, itu guru saya, Pak Tantowi Yahya. Ya. Pak Tantowi Yahya. Nah, kembali, tadi pertanyaannya apa, bro? Ini ada yang nanya nih, saya jadi, oh ya. Gimana senyumnya? Tadi senyumnya. Senyumnya adalah pakai teknik 2 cm ke kiri, 2 kiri, 2 cm ke kanan, tarik ininya nih. Apa bibirnya. Tarik. Nah, ini saya belajar juga dari Pak Kus Hendratmo. Ya, Om Kus Hendratmo yang dulu itu beliau adalah presenternya Berpacu Dalam Melodi. Mungkin pernah dengar ya? Baik, bro. Berarti tarik ya, 2 cm. Yes. 2 cm, 2 cm. Jangan 2 meter ya, Bro Rian ya. 2 cm. Kayak Joker nanti Mas Bro. Iya, nanti jadi kayak Joker ya, kayak Joker. Tadi ada pertanyaan dari Holalo. Tadi ada pertanyaan, kita jawab dulu ya beberapa pertanyaan yang udah masuk. Boleh, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Holalo. Kira-kira nih, berapa durasi video promosi yang baik? Berapa apa? Durasi video promosi. Oh, berapa durasi untuk video promosi yang baik? Oke. Kalau di Instagram, yang paling bagus adalah 1 menit kurang. 1 menit. 1 menit kurang. Yes, itu yang bisa kita iklankan juga. Jadi kalau kita mau pakai ads atau mau pakai iklan ya, yang berbayar, itu dia bisa naiknya 1 menit. Karena saya udah pernah nyoba juga, waktu itu saya bikin video promosi 2 menit, ternyata nggak bisa. Saya masih perkecil lagi, mesti 1 menit durasinya untuk video promosi. Ya. Dan kalau Anda bisa dibawa dari 1 menit, juga bagus. Yang penting singkat, jelas, padat. Ya, langsung membuat orang tertarik, penasaran dulu. Prinsipnya itu AIDA, ya kalau mungkin pernah dengar ya, Bro Rian, AIDA. Ya. Itu, brother. Yang pertama A, mungkin bisa dijelaskan. Ya, A itu attract, menarik orang. Ya, bahwa ada ini loh. Nah, seperti itu ya. Istilahnya kita campaign, attract, membuat orang tertarik dulu, menoleh dulu, attract. I-nya adalah interest, bikin orang jadi penasaran. Interest. Yes, kalau kayak orang jualan obat kan, Bapak Ibu kita bla 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 bla, suaranya kenceng dan lain sebagainya, itu attract. Yang kedua interest, Bapak Ibu kita punya obat ini untuk
bisa menumbuhkan rambut dalam waktu 1 hari saja. Ya, rambutnya panjang 3 cm. Orang kan tertarik kan? Interest tuh. Loh, kok bisa ya? Benar. Wah, interest. D-nya akhirnya ada desire. D-nya itu desire. Jadi timbul Desire tuh. minat. Oh iya ya, ini dipraktekin, ada testimoninya, ibaratnya ya, ada orang yang bilang, iya saya pakai ini juga, ternyata ini powerful loh Bapak Ibu, dan saya nggak dibayar ini, tapi saya mau kasih testimoni nih, emang beneran saya pakai ini ya. Nah, akhirnya orang kan muncul desire, keinginan. Dan terakhir AIDA, AIDA, A-nya adalah action. Ya, bikin orang action. Baik Bapak Ibu, dan Action. ini kita berikan untuk hari ini saja ya. Hanya harga misalkan ya 90.000 saja. Khusus hari ini yang mau action hanya 20 orang pertama kita kasih. Silakan. Akhirnya kan orang kan jadi action. Berarti dikasih Udah limitasi attract, ya. yes, attract, interest, desire, action. Nah, seperti itu. Yang bagus Dan untuk action. secara teori ya, video AIDA. marketing. AIDA. Itu bisa dipakai di brosur-brosur juga, Bro. Di brosur juga bisa. Namanya Atau itu hanya copywriting ya. Oke, di copywriting istilahnya. Yes. Dia menerapkan konsep yang sama, pakai AIDA ya. Pakai AIDA. Interest, D-nya desire, dan action. Action. Actionnya Ada. apakah harus gimana, brother? Apa? Maaf, putus-putus. Untuk actionnya, apakah kita perlu kasih tahu, misalkan jumlahnya terbatas, daftar segera, misalkan daftar hari ini mendapatkan diskon 50%. Yes, harus. Apakah untuk itu membuat penting, orang brother, mau melakukan aksi ya, untuk melakukan action. Ya, atau bisa juga kita nggak kasih tahu ya terbatas hari ini, tapi silakan DM yang mau bertanya-tanya. Nah, bisa juga, boleh. Yang penting orang melakukan action. Action apa yang mau diinginkan? Apakah dia mau DM, mau chat, ya, atau mau kita langsung untuk dia membeli. Nah, seperti itu. Itu, Bro. Oke. Brother, ini ada pertanyaan lagi dari sis Link. Gimana supaya nggak belibet, brother? Misalkan kita lagi ngomong di depan kamera ataupun di depan umum. Kemudian kita lupa nih apa yang mau kita ngomongin. Kita biasanya kan akan ngomong muter-muter nih jadinya. Ya. Nah, tipsnya gimana, brother? Biar nggak muter-muter itu kalau pas kita lupa ya. Yes. Tipsnya ini saya ambil kalau pas waktu saya nge-MC ya, Bro ya. Kadang-kadang saya juga suka nge-MC. MC acara gathering company ataupun MC kondang. Maksudnya kondangan. MC kawinan. Nah, sehebat-hebatnya manusia, sejago-jagonya kita menghafal, pasti kita ada namanya keterbatasan. Oleh karena itu, yang paling baik adalah kita mempersiapkan yang namanya catatan atau notes. Atau kalau dalam dunia MC itu kita bilangnya cue card. Atau paling gampangnya bilangnya apa ya? Kartu contekan. Nah, jadi kita tuliskan, nggak usah kata per kata, tapi Anda tuliskan saja inti poinnya apa. Ya, nggak usah kata per kata, tapi poin-poinnya apa aja. Nah, jadi pada saat kita lagi ngomong di depan kamera, ya, tiba-tiba kita jumpa lagi bersama dengan saya, Michael Pranajaya, dalam acara bonus community. Dan kita ingat opening, tanggal, salam. Oh iya, salam. Dan hari ini saya mau menyapa juga Bapak Ibu di hari yang cerah, hari ini apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kan saya tahu ya. Oh iya, saya menyapa dulu dan ingetin nih hari apa, jam berapa, terus kasih tahu topiknya apa. Itu. Jadi pada saat kita tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba kita lupa, kita ada panduannya. Dan enaknya kalau kita lagi digital kita lagi ngomong nih ya, Bro Rian ya, melalui alat media gini, kan kita bisa di sebelah kiri kanan kita kan kita taruh catatan juga nggak kelihatan ya. Orang kan cuma lihat kan sebatas kiri kanan sekian doang kan. Kita mau taruh di belakangnya istilahnya tulisan contekan kita juga nggak masalah, orang nggak ada yang tahu. Di dalam dunia broadcasting aja ada yang namanya teleprompter.
teleprompter untuk membantu agar presenter bisa ingat, nah, catatannya apa dan lain sebagainya, atau rundown-nya, seperti itu. Itu, Bu Yuliana. Jadi kalau tiba-tiba kita ngeblank atau lupa, lihatlah kertas catatan kita. Berarti siapin contekan dulu ya, brother, sebelum itu. Yes. Betul. Brother, Ya. untuk IG Live misalkan atau YouTube, ada nggak larangan-larangan yang mungkin do or don'ts-nya? Biar Oke, kita tampil tampak lebih profesional. ya. Biasanya kan kita pemula, kita nggak tahu nih, kita asal aja gitu. Mungkin ada dari brother Michael yang sering IG Live, mungkin ada semacam do and don'ts-nya gitu ya. Ya, baik-baik. Siap, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini, yang luar biasa ya. Apa yang sebaiknya dilakukan atau yang sebaiknya jangan dilakukan? Ya, saya bahas dulu ya. Betul. Kode etik lah ibaratnya kalau kita bilang ya. Kode etik. Kalau misalkan kita mau bikin acara kayak misalkan talk show kayak gini ya, nah, yang sebaiknya dilakukan adalah kasih tahu kepada narasumber topiknya yang mau diangkat apa. Dan kalau boleh Anda sharekan 4 atau 5 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh host kepada narasumber. Ibaratnya apa? Biar narasumber juga nggak kaget. Narasumber juga nggak cemas gitu ya. Waduh, nanti tiba-tiba kok nanyanya yang begini ya. Nah, setidaknya Anda sudah ada kasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini efektif juga waktu saya dulu siaran di radio, waktu interview band-band yang mau akan beranjak karirnya gitu ya. Nah, sebelum kita launching tanya jawab mereka, ya kita kasih tahu dulu, ini loh yang nanti saya akan tanyakan. Jadi pas off air, sebelum on air, kita kasih tahu dulu, kita briefing lah ibaratnya, kita briefing mereka. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini, tapi nanti mengalir ya, Bapak Ibu ya, atau bro, sis, nanti mengalir ya, kurang lebih pertanyaannya ini nih, tapi nanti tergantung dari jawaban, tergantung dari tadi gitu ya, apa suasananya, ataupun ada peserta yang nanya dan lain sebagainya, nanti bisa mengalir ya, boleh seperti itu. Itu dulu yang harus kita lakukan. Yang kedua juga yang harus kita lakukan adalah preparation. Preparation apa aja ya? Preparation tools, preparation sinyal juga ya. Seperti ini nih, kadang-kadang ya namanya kita lagi live gini kan tidak bisa menutup kemungkinan ya, tiba-tiba wifi-nya kayak saya kan nggak kelihatan. Ya. Tapi ya udah, show kan must go on, betul ya, ya bro ya. Show kan must go on, udah ada yang dengerin, ya ada Bro Deki, ada yang lain gitu ya. Ya udah kita profesional aja, show must go on. Yang penting selama suara saya ada, ya udah jalan. Nah yang down-nya itu, yang jangan adalah, Michael kemana nih? Ada di sini ya. Di suara ini. Yeah. Ada suaranya. Ya, kedengeran kan ya suaranya ya? Baik, yang down-nya adalah pertama. Teman-teman, suara bro itu kedengeran masih kedengeran. Down-nya apa? Ya. Oke. Down-nya yang pertama adalah host sama narasumber jangan berantem. Down. Jangan berantem. Atau jangan berdebat, kecuali memang Anda sudah kasih tahu dulu ke narasumbernya gitu ya, Pak, kita mau undang nih acara kita, acara debat nih Pak, di IG Live tapi Pak. Nah, narasumber pun udah menyiapkan gitu, kalau misalkan ada debat, berarti kan akan ada perdebatan ya, jadi dia udah tahu. Tapi kalau tiba-tiba pada saat, Pak Michael, menurut Pak Michael apa tipsnya begini. Oh, udah saya bagikan, tiba-tiba hostnya bilang gini ya, Pak Michael itu kayaknya nggak cocok deh. Yang tadi kita harus imajinasikan begini, gini. Pengalaman saya begini nggak cocok banget dan lain sebagainya. Gue bingung kan? Loh kok ini gimana sih nyerang balik ibaratnya gitu ya. Nah, jadi jangan berdebat atau jangan menjatuhkan harga diri dari narasumber, jangan menjatuhkan juga wibawa dari acara Anda ya. Misalkan Anda udah punya acara rutin, misalkan tanya mentor ya, jangan menjatuhkan wibawa dari acara tanya mentor, wibawa dari host, wibawa dari narasumber juga jangan. Ya itu jangan. Oke. Lalu yang down-nya lagi ya. Down-nya adalah kedua, jangan hard selling. Jangan hard selling. Maksudnya apa?
Jangan Anda, ya saya tahu kita semua perlu untuk memperkenalkan produk dan juga perlu untuk jualan gitu ya. Tapi jangan hard selling. Usahakan soft selling 80%, hard selling 20% Oke. saja. Atau kalau perlu hard selling 10%. Ya, jangan hard selling. Kenapa? Jadi misalnya jangan oke, hari ini kita mau bahas tentang properti, contoh. Baik Bapak Ibu, dan kebetulan ini kita ada narasumber ya, dan ini dia baru saja launching nih ya. Wah, ada apartemen 2 tower, dan apartemen ini luasnya sekian dan sekian ya. Dan sayang banget kalau Anda nggak beli nih saat ini ya. Anda sungguh melewatkan kesempatan Oke. ini, bla bla dan lain sebagainya. Lah, orang begitu lihat, lah ini tahu-tahu udah langsung jualan. Jangan. Promosi langsung ya di awal. Iya, jangan langsung promosi. Jangan sampai. Betul, Ya. sebaiknya adalah Anda soft selling. Bisa jadi hostnya harus meng-guide dulu ya. Bapak Ibu, di saat seperti ini, Ya. di pandemik seperti ini, apakah bisnis ataupun kita investasi di properti masih menjanjikan? Yuk kita tanya yuk kepada narasumber kita, ataupun hal-hal yang umum dulu. Pak, menurut Bapak, investasi itu perlu nggak ya Pak ya? Jadi hostnya bertanya gitu, investasi perlu nggak? Apalagi saat ini, berapa persen Pak yang kalau kita masih investasi di saat corona seperti ini, kan kita kan mesti menjaga cash flow, ya kita perlu ini dan lain sebagainya. Nah itu, jadi soft selling, pelan-pelan, pelan-pelan, terakhir baru, oh ternyata menjanjikan juga ya, dan banyak properti yang lagi dijual juga saat ini di bawah dari harga market, dan ini kesempatan bagi kita yang punya cash ya, Bapak Ibu ya. Wah, menarik sekali. Kalau saya punya cash, saya juga tertarik nih. Pak, tadi ada berapa tower, Pak? 2 tower. Oh gitu. Dan harganya berapa, Pak? Harganya ini kalau biasanya 1 miliar, tapi ini karena khusus Oke. kita tahu keadaan lagi seperti ini kita bisa dapetin nih harganya yang lebih murah. Cukup, misalkan contoh 700 juta saja. Wah gitu ya. Wah lebih hemat dong. Nanti kalau ini juga bisa saya jual, saya juga dapat untung ya. Betul, Anda bisa untung dan lain sebagainya. Nah itu kan soft selling. Ibaratnya seperti itu. Betul. Anda mengedukasi dulu, ya kayak Aida tadi, attract dulu, interest, orang desire, Correct. baru terakhir action. Gitu. Oke. Oke, itu ya. Berarti jangan langsung Dan tiba-tiba kita jualan. betul, Ya. jangan langsung begitu orang buka acara langsung jualan. Biasanya orang akan Benar. langsung, udah tahu lagi susah sekarang dia jualan. Nah, gitu. Anda edukasi, Anda attract, ya, Anda buat orang minat, tertarik, dan why-nya dijelasin, why, gitu. Why dulu, how-nya terakhir. Dan untuk host sebaiknya, kalau tadi kan soft selling 80%, hard selling 20%. Kalau untuk Betul. cara berbicara atau waktu berbicara, sebaiknya host itu 20%, narasumber 80%. Jangan dibalik. Oke. Host 20, narasumbernya 80 Narasumber berarti. 80%. Jangan dibalik. Hostnya yang banyak ngomong, ya, narasumbernya yang ya enggak. Lah ini siapa yang jadi narasumber, siapa yang jadi host. Itu kurang lebih, Bro Rian. Thank you brother atas tipsnya, do dan don'ts-nya untuk IG Live. Dan itu juga berlaku untuk YouTube Sebenarnya ya brother. masih banyak lagi sih Bro Rian yang mau saya kasih tahu gitu ya. Tapi karena waktu terbatas nih ya, sebenarnya banyak hal yang perlu kita tahu, Iya. dan saya juga banyak ada kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan sama orang yang IG Live pertama kali, yang Facebook Live pertama kali, ataupun YouTube Live ya pertama kali. Itu ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan, yang sebaiknya dihindari dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak, cuma karena waktunya ya, saya aja waktu webinar digital public speaking itu kita kasih waktu 3 hari untuk menyerap semuanya. Jadi ada soal IG Live aja itu 1 harian ya, kita bahas soal IG Live. YouTube, tentang YouTube kita bahas 1 hari. Soal gimana berbicara di depan kamera kita bahas 1 hari. Jadi saya rasa kalau terlalu banyak nggak keburu waktunya. Sayang banget. Ini kita tinggal 5 menit lagi brother. Kira-kira nih, misalkan ada yang pengen tahu atau pengen belajar terkait lebih detail nih brother, terkait dengan digital public speaking, itu bisa kemana ya brother?
Oh, bisa, bisa. Kalau yang tertarik gitu ya, yang mau. Itu kita rencana nanti Iya, kalau ada tarik. banyak gitu ya yang mau, kita mau buka batch yang ketiga. Hmm, Puji Tuhan, kemarin batch pertama Oke. sukses, batch kedua juga sukses. Dan kemarin di batch kedua itu yang umur 9, kelas 9 sama yang umur 9 tahun ikut juga. Ya. Jadi peserta saya termuda itu Wah, ya, yang umur mantap 9 tahun sama dari kelas 8 mau naik ke kelas 9 gitu ya, ikut. Ada juga yang sudah berumur 50, ada yang berumur 60 ikut gitu ya. Jadi variasi. Puji Tuhan sukses dan kita mau memberkati itu teman-teman yang perlu untuk campaign usahanya, untuk branding, personal branding Anda ataupun corporate branding brand Anda gitu ya. Kita akan buka di tanggal 19, 20, 21 Juni 2020. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi kan Anda belum masuk kerja ya. Senin ya, kalau nggak salah ya. Udah mulai pada kerja ya. Jadi kita kasih ya. waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu untuk pembekalan Bapak Ibu. Enak sekali waktunya. Itu Seperti kira-kira itu. kalau Dan ada yang tertarik, brother, bisa tanya kemana ya? bisa nanti ke tim saya ya, ke Mas Andi di 081297131098 atau saya ketik aja ya, Bro ya. Saya ketik aja nih bagi teman-teman atau Bapak Ibu Ah, yang mau tanya-tanya boleh silakan, tanya-tanya gratis dan saya nggak pungut biaya. Silakan tanya-tanya ya. Ini nanti bisa ke tim saya si Mas Andi, tanya aja. Nah, ini nih nomor teleponnya Mas Andi atau bisa ke IG-nya saya. Ya, lihat nanti boleh. ada brosurnya juga, ada videonya juga ya. Seperti yang tadi saya bilang, orang senang untuk melihat video. Ya, video marketing ya. Anda bisa lihat juga di Benar. situ. Itu nanti tanggal 19. 45% orang tertarik ke video. Betul, 45% orang atau customer 0812 senang 0812 97 13 10 98 dengan Mas Andi. Nanti tanya-tanya di situ ya. Rencana kita memang mau memberkati teman-teman biar Anda bisa branding diri, campaign, dan juga bisa memperkenalkan usaha atau produknya. Seperti itu ya. Betul, 19 sampai 21 Baik. Juni. Nanti Oke. tanya-tanya aja ke tim saya Oke, deh, saya udah Mas pin. Andi. Yang daftar juga udah banyak kemarin, Sip. nanyain, Pak, Langsung kapan Pak gelombang 3? Kapan gelombang 3? Saya bilang, oke, nanti kita pertimbangkan. Dan setelah kita benar-benar. pertimbangkan, kayaknya banyak orang yang butuh, banyak orang yang ternyata perlu ya untuk mengkampanyekan usahanya bahwa, saya masih eksis loh, saya masih ada Bapak Ibu, saya nggak tutup, usaha saya masih ada. Nah, akhirnya kita putuskan, yaudah deh kita bantu yuk teman-teman yang butuh saat ini untuk mengkampanyekan untuk usahanya, ataupun Anda branding, ataupun Anda, nah kalau Anda kerja sama orang gimana? Ya, ini juga kesempatan baik untuk Anda membantu perusahaan Anda. Ya, perusahaan Anda ibaratnya Brother, tetap perlu sorry, penjualan kan brother. ya. Anda bantu. Wah, ini adalah Ya, salah satu sorry. yang luar biasa. Bos Anda akan melihat pada saat lagi krisis seperti ini, siapa yang tetap loyal bahkan membantu perusahaannya. Kalau Anda lakukan hal tersebut, Brother, jadi ya, ya gimana? ini tinggal 1 menit, brother. Oh, tinggal 1 menit. Kira-kira closing statement. Tinggal 1 menit, brother. Sebelum dimatiin. Atau mau kita Silakan, tambah? brother, jika ada closing statementnya. Oh ya udah closing. Boleh. Atau kalau mau nambah boleh. Ya udah closing statementnya, Bapak Ibu. Tapi sepertinya masih muter-muter. Bapak Ibu teruslah Silakan, untuk brother. mengupgrade diri dan membantu perusahaan Anda untuk mengkampanyekan atau mengkampanye usahanya. Dengan begitu, Anda pun bisa cepat untuk naik promosi juga ya dalam karir Anda, dalam usaha Anda. Saya Michael Pranaja ya. Itu dari saya. Sip, brother. Terima kasih ya teman-teman atas yang telah menyimak acara Tanya Mentor kali ini. Bagi yang tidak sempat menyimak secara keseluruhan, nanti bisa dilihat di IG Live, IG TV-nya Tanya Mentor. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you, brother. God bless you. Terima kasih, Bro Rian ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang